Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Yudakto Pramudia dan kawan-kawan dari Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta dan Universitas Politeknika de Catalunya Spanyol akan mempresentasikan hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat dalam Yurecall tahun 2023. Karya kami berjudul NACE Astronomy Training for Teachers and Amateur Astronomer with Physics Approach and Cultural Tourism. Jadi dalam perkembangannya, astronomi memang sudah banyak berkaitan dengan berbagai bidang. Salah satunya dengan budaya, yang dikaitkan dengan budaya ini sering disebut dengan etnoastronomi. Nah, astronomi masih belum menjadi mata pelajaran yang khusus di sekolah, sehingga mempelajarinya memang relatif lebih susah daripada mata pelajaran yang lain. Klub-klub astronomi amatir telah hadir di berbagai tempat dan sudah melakukan pembelajaran dengan alat-alat sederhana dengan membentuk model tata surya di kota. Contohnya di kota Surabaya dan Yogyakarta. Cara-cara lainnya, alternatif lainnya juga sudah dikenalkan kepada masyarakat umum seperti yang dilakukan oleh Pramudia dan Savitar. Guru-guru fisika dapat menggunakan upaya-upaya tersebut untuk menguatkan konsep fisika dan astronomi ke siswa. Jadi di luar mata pelajaran juga dapat dilakukan. Tetapi juga perlu juga dipikirkan pembelajaran secara kontekstual. Contohnya di kota Yogyakarta sudah dilakukan sebuah rintisan untuk pembelajaran konsep astronomi yang dilakukan oleh Logitasari dan Pramudia. Pembelajaran kontekstual terbukti efektif dalam meningkatkan penguasaan siswa terhadap konsep fisika. Maka dari itu, kami ingin memberikan sebuah pelatihan kepada guru-guru fisika ataupun masyarakat secara umum yang fokus kepada pembelajaran astronomi. Kali ini kami mengajarkannya dengan menggunakan pendekatan fisika dan budaya. Tujuannya adalah meningkatkan pengetahuan dan keahlian mitra dalam penguasaan materi astronomi dengan peningkatan pemahaman fisika. Yang kedua yaitu peningkatan pengetahuan mitra terhadap budaya dan sejarah yang berkaitan dengan astronomi sebagai media pembelajaran astronomi dan fisika. Mitra dalam hal ini yaitu guru fisika dan para amatir astronom yang banyak juga yang berkecimpung dalam klub-klub astronomi, dan kalau yang guru-guru fisika dalam Perhimpunan Pecinta Fisika Indonesia. Metode pengabdiannya yaitu dengan menggunakan pelatihan. Pelatihannya menggunakan kurikulum internasional yang disusun oleh Network of Astronomy School Education atau NASE. Pelatihannya terdiri atas workshop, lecture, working group, observasi, dan ekskursi. Observasi ini dilakukan di Observatorium Universitas Ahmad Dahlan yang tersedia atau ada di fasilitas di kampus 4 UHD. Pelatihan dilaksanakan pada tanggal 12-15 Agustus 2021 dan dilanjutkan ada tambahannya 27 September 2021. Materi pelatihannya yaitu ada evolusi bintang, kosmologi, sejarah astronomi, dan tata surya. Ini digolongkan sebagai lecture, yaitu ada narasumber yang memberikan paparan di seperti kuliah. Selanjutnya ada workshop. Nah, ada 10 workshop. Nah, 10 workshop ini yang menggunakan prinsip active learning. Jadi peserta juga harus menggunakan peralatan yang sederhana dan mudah dicari untuk mendemonstrasikan eksperimen-eksperimen. Ada juga working group. Working group ini ada dua, yaitu observasi dan astronomi di kota. Astronomi di kota ini berkaitan dengan budaya. Dan working group ini artinya nanti peserta berkelompok mendiskusikan dua topik ini dan nanti bisa berbagi atau sharing dengan peserta lainnya. Observasi langit malam tadi di observatorium, dan ekskursi, namun pada saat pelatihan terjadi pandemi sehingga diganti dengan paparan juga, tapi berkaitan konteksnya dengan Muhammadiyah dan konsep tentang peran Muhammadiyah dalam perbintangan astronomi yang berkaitan dengan tradisi baru astronomi Islam di Indonesia. Hasilnya yaitu kami membuat poster ini untuk promosi pelatihan, dan
ada instruktur dari berbagai tempat, dari dalam negeri dan luar negeri, yaitu UAD, ITB, dan ITERA, dan untuk yang luar negeri yaitu Universitas Politeknika di Catalunya, Spanyol. Pesertanya dari 16 BPFI dan 8 umum. 8 umum ini dari amatir astronomer. Aktivitas pelatihan seperti yang saya jelaskan tadi, mendemonstrasikan, nih contohnya adalah pulsar. Pulsar itu adalah bintang yang berdenyut, yang mengeluarkan gelombang elektromagnetik. Nah, tapi bagaimana siswa dapat memahaminya dengan berdenyutan sinyal itu? Maka dilakukan sebuah demonstrasi dengan model, dan ini menggunakan senter dan tali yang dipandu oleh asisten instruktur dan juga harus ditiru oleh peserta. Ini contohnya seperti di gambar. Peralatannya mudah dicari karena memang kami mengirim sejumlah peralatan, tapi juga tidak semuanya peralatan-peralatan yang susah untuk dikirim itu sebenarnya dapat dicari di tempat masing-masing. Nah, working group dan lecture seperti yang tadi saya bilang, ini contohnya astronomi dan budaya yang disajikan oleh rekan Rosa dari Spanyol. Nah, berkaitan dengan candi dan perbintangan juga. Nah, selain itu kami ingin mengukur peningkatannya. Kami ada pretest dan posttestnya dalam bidang astronomi, gerak benda langit, astrofisika dalam kosmologi, sejarah dan budaya astronomi, astronomi tata surya, dan astrofisika kuantum. Pretest dan posttestnya sama soalnya, tapi hanya diacak susunannya. Hasilnya dari 25 peserta yang menjawab, yaitu terlihat di sini rata-rata pretestnya 59,2, rata-rata posttestnya 73,6, sehingga ada persentase perubahan 24,3%. Untuk komposisinya soal 1, 2, 3, 4, 5 seperti berikut. Ada peningkatan, ada yang stagnan, bahkan ada yang penurunan, sehingga tidak sama. Tapi di sini secara keseluruhan adalah adanya peningkatan 24,3%. Nah, selanjutnya untuk tahapan selanjutnya digunakan juga adanya tambahan pemahaman, yaitu salah satu guru yaitu Rizka Tanzila ini memberikan pelatihan ataupun pengukuran percobaan praktek eksperimen Herschel di sekolahnya yang diikuti oleh siswa-siswa tersebut. Eksperimen ini menginvestigasi spektrum yang dikeluarkan oleh matahari. Tentunya mungkin ini pada dasarnya mungkin susah, tapi dengan pelatihan AC ini ternyata dengan menggunakan prisma dan termometer ternyata dapat membuat sebuah gambaran investigasi. Ternyata tidak hanya gelombang elektromagnetik cahaya tampak saja, tapi juga inframerah juga dapat diamati. Video dokumentasi juga kami buat, ini contohnya dapat dilihat di YouTube. Kesimpulannya adalah peningkatan pemahaman terjadi 24,3%. Untuk yang bidang fisika. Untuk budaya memang ada penurunan karena komposisi budaya memang tidak terlalu banyak dan mode pembelajaran masih bersifat daring. Kami ekskursinya hanya dari, sebenarnya prinsip konsepnya ekskursi dengan budaya yaitu berkunjung ke candi, tapi mungkin untuk pelatihan berikutnya hasil ini akan menjadi lebih baik. Ucapan terima kasih kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat UAD dengan pendanaan pengabdian kepada masyarakat, dan juga PPFI Rizka Tanzila tadi untuk eksperimennya, teman-teman dari NASE, ITERA, ITB, Museum Muhammadiyah, dan teman-teman dari prodi-prodi lainnya, dan dari teman dari Spanyol. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.